Bapak itu selaku selamat sore Bapak. Ya, Mbak Siska ya. Iya. Bapak selaku Ketua Masyarakat Kakao Indonesia nih Pak. Jadi begini Pak, ada yang bilang sistem kakao ini tidak berkelanjutan, namun hanya menguntungkan satu pihak saja gitu. Berdasarkan hasil produksi, petani akan sejahtera jika harga minimal 26.000 per kilogram. Sedangkan harga tiap daerah itu bervariasi Pak. Ini melihat tata niaga yang seperti ini yang tidak efisien gitu Pak. Ini nih menjadi penyebab rendahnya harga ke petani. Bagaimana menurut Bapak menghadapi ruwetnya kondisi ini nih Pak? Kondisinya emang ruwet sekali nih Mbak Siska. Iya. Kalau saya lihat masalahnya ada dua, COVID dan masalah yang di luar COVID. Iya. Untuk COVID memang permintaan menurun. Terakhir saya tanya di grup itu, tanya ke Pak Dwi, Ketua Dewan Kakao. Saya tanya permintaan untuk industri itu menurun berapa banyak, tapi ternyata beliau katakan penurunan sekitar 20-30% saja. Jika memang benar penurunan 20-30%, maka akan aman. Pasti produksinya Pak Azhar dan teman-teman se-Indonesia mudah sekali terserap oleh pabrikan. Dengan catatan kita kan pabrikan kurang lebih 600.000 yang aktif, sedangkan produksi kita paling maksimal 300.000, jadi akan dengan mudah sekali terserap. Tetapi kalau menurut feeling saya kok bukan 20-30% yang penurunan, tapi 20-30% yang jalan. Kalau menurut saya 20-30% yang jalan artinya akan ada sisa produksi, karena panen bagus, produksi akan lebih besar dibandingkan dengan permintaan. Jika ini terjadi, maka diferensial yang sudah membesar, diferensial itu kan selisih harga global dengan harga lokal di Indonesia. Jika permintaan semakin mengecil, kemudian supply semakin besar, ya diferensial yang sekarang $200 kemungkinan bisa $300 sampai $400. Akan lebih banyak lagi dan harga akan semakin turun, sudah bisa dipastikan. Dengan harga turun pun, jika memang industri tidak bisa serap, bahayanya adalah biji kakao yang dipanen petani dalam tempo 3 bulan, 4 bulan ke depan, itu akan menjadi sebuah ancaman gagal kirim. Karena umur biji kakao kan 3 bulan aja, nggak lama. Di luar 3 bulan itu bisa jamur tinggi. Kalau jamur tinggi udah nggak bisa pakai kan, harus ada treatment, cost jadi semakin besar. Itu ancamannya, dan bahaya sekali. Seperti kita lihat kan kalau cabai banyak sekali itu kan, sekarang aja cabai 5.000 per kilo. Iya, harga menurun ya Pak. Di tingkat petani kan, cabai rawit, cabai keriting semua 5.000. Jadi petani sendiri nggak tutup ongkos produksi. Itu menjadi bahaya laten untuk kakao dalam bulan Juni sampai dengan Agustus nanti pada saat panen. Kemudian jika dibilang tidak berkelanjutan dan menguntungkan satu pihak saja, satu pihaknya ini yang tanda tanya siapa ini Mbak Siska? Karena yang saya tahu, saya pernah kerja di pabrikan pun nggak untung. Pabrikan itu dia hanya sekitar 2-3% untung dari omset. Itu pun sudah susah sekali. Jadi di lokal, pabrikan lokal nggak ada yang bertahan. Hanya siapa? Mars, Olam, Berika Lebo, industri asing semua. Industri lokal nggak tahan karena harus talangi kerugian itu. Tapi sekali untung memang ada lumayan keuntungannya. Tapi untuk tutupi kerugian nggak akan mungkin untuk lokal. Hanya industri besar yang bisa lakukan itu. Iya. Jadi solusinya kalau menurut saya, untuk COVID, petani harus punya tolling, kerjasama dengan industri. Untuk perpanjang 3 bulannya biji itu, Mbak Siska, petani harus berani negosiasi dengan pabrik, kita olah biji kita. Jadi dari 3 bulan, umurnya jadi 2 tahun.
Kalau sudah jadi produk kan umur 2 tahun kan. Iya, iya. Nah, untuk menalangi itu yang harus jadi pekerjaan bersama antara pemerintah dan pihak swasta. Karena untuk olah kan ada biaya juga, ada cost tolling ya. Kemudian petani pun harus punya pendapatan untuk sehari-hari. Tapi saya rasa itu bisa dilakukan. Jadi jalan keluarnya untuk perpanjang umur adalah tolling. Petani harus berani diskusi dengan pabrikan dan dengan difasilitasi pemerintah. Biji diolah dulu oleh pabrik, kemudian biaya berapa ditalangi oleh pabrikan, dan sisanya bisa disubsidi talangan oleh pemerintah. Jadi harganya yang diterima Pak Asar dan kawan-kawan itu nggak anjlok seperti yang tadi saya jelaskan, bisa sampai $300–400 gitu. Jadi kita mungkin bisa tahan di sekitar $200-an. Lumayan, $100–200 per kilo kan? Per ton kan? Itu sudah membantu. Kalau untuk jalan keluar supaya bisa berkelanjutan, itu jalan satu-satunya adalah perbaikan kelembagaan. Tidak ada cara lain. Perbaikan kelembagaan seperti Pak Tanto sudah paham sekali, Pak Hendra juga sudah paham sekali. Itu koperasi kita mesti segera diperkuat, itu sesegera mungkin. Tanpa koperasi kuat, tanpa kelembagaan kuat, nggak mungkin itu kita jalani. Nggak mungkin individu satu-satu petani kita ajak ngobrol, diskusi, nggak mungkin. Tapi kalau satu koperasi di satu provinsi itu masih mungkin. Kita ayo sama-sama satu provinsi ini kita negosiasi dengan pabrik, dengan difasilitasi pemerintah. Itu mungkin jalan satu-satunya sekarang itu. Kita harus bentuk kelembagaan secara super cepat untuk fasilitasi masalah tolling supaya menyerap seluruh produksi petani se-Indonesia. Dan harus dilakukan secepat mungkin karena panen cuma 3 bulan kan. Jadi sebelum panen habis itu harus sudah ada solusi. Dan untuk membiarkan industri menyerap nggak mungkin juga, nggak mungkin dia serap tanpa ada penjualan. Akan tidak fair kita nuntut ayo beli, sedangkan mereka saya aja nggak bisa jual, Pak. Gimana saya mau beli, begitu kan? Ya, berarti ini supaya memperpanjang. Iya, berarti dibutuhkan langkah cepat ya Pak, karena melihat panen kakao ini hingga Agustus mendatang, sedangkan di depan mata itu. Oh gitu. Padahal kita nggak bisa memprediksi kondisi COVID ya Pak ya, berakhirnya hingga kapan. Benar sekali. Jadi sudah ada jadi kita harus perpanjang. Iya, mungkin untuk langkah cepatnya Pak, apakah ada pendampingan kepada petani kakao untuk sampai ke industri besar itu Pak, seperti yang tadi Bapak bilang? Oh, wajib. Jadi dari kita nanti masyarakat kakao, mungkin Mbak Siska juga bisa suarakan, dari Pak Asar juga nanti bisa bersama dengan kawan-kawan petani, kita harus bergabung jadi satu untuk dapatkan angka panen se-Indonesia untuk 3 bulan mendatang ini. Jika sudah dapat angka bayangan berapa banyaknya, kita tanya industri bisa ambil berapa banyak. Nah itu tugasnya Pak Dwi di DKIndo ya, Dewan Kakao Indonesia. Dari DKIndo nanti kita harus kompromi, kalian kalau bisa serap berapa banyak, kalau nggak bisa serap berapa banyak, yang sisanya itu yang harus dipikirkan pemerintah, bagaimana untuk memberikan solusi terhadap kapasitas yang idle itu, yang di tengah-tengah itu, begitu Mbak. Karena kalau petani dibiarkan begini aja, ya seperti cabai harga 5.000, bagaimana mungkin kita bisa biarkan itu terjadi kan? Nggak mungkin. Ya, dan harusnya kakao mungkin harusnya ada terus peningkatan ya Pak, dari segi harga jualnya, dari segi kualitasnya, dan diperlukan pendampingan dari pemerintah itu sendiri ya Pak. Oh iya, harus ada pendampingan, pemerintah harus dampingi, Pak Tanto pun harus jadi think tanknya secara nasional, bagaimana bisa memperpanjang umur kakao itu dari 3 bulan menjadi 2 tahun. Kalau tidak diperpanjang sulit sekali. Negosiasi petani sangat rendah. Jadi kalau ada orang beli 10.000 aja mungkin dikasih nanti. Kalau orang nggak ada yang beli kan. Nah, jangan sampai terjadi ya Pak. Hal itu jangan sampai terjadi ya.
Jangan sampai kita harus duluan ambil langkah, Mbak Siska. Iya. Oke, berarti dari sini dibutuhkan langkah cepat dari pemerintah untuk pertumbuhan kakao di Indonesia ya Pak. Kita di sini kakao hanya nomor sekian. Kita dulu nomor tiga penyumbang devisa dari sektor perkebunan setelah kelapa sawit dan karet. Tapi sektor perkebunan itu secara keseluruhan itu tidak ada apa-apanya dibanding sektor yang lain. Sektor manufaktur misalnya, kemudian terus seperti ya barang-barang tekstil segala macam kita kalah. Oleh karena itu sudah sangat wajar kalau misalnya Pantai Gading dan Ghana itu dia memang betul-betul pemerintahnya mensupport kakao. Itu yang pertama. Yang kedua, memang aspek faktor dari luar negeri selain itu memang ada juga aspek harga. Nah, kalau harga ini sebetulnya selama 10 tahun terakhir ini kakao itu relatif stabil dibanding dengan komoditas yang lain. Dibanding dengan karet, dibanding dengan kelapa sawit yang juga barusan jatuh harganya, kakao termasuk yang stabil. Nah, oleh karena itu sebetulnya kita harus menengok pada kondisi dalam negeri. Kalau kondisi dalam negeri kita itu memang petani kakao ini pertama adalah mana yang komoditas yang paling menguntungkan bagi dia. Nah, kalau dibanding dengan kelapa sawit, memang kemudahan dalam aspek budidayanya itu kakao lebih sulit daripada kelapa sawit. Kalau kakao perlu dipangkas, kemudian hama penyakitnya banyak, kelapa sawit itu ya ibaratnya setelah ditanam, ditinggal pergi, nanti balik lagi pada waktu saat sudah berbuah, itu nggak apa-apa. Tapi kakao jangan harap begitu. Sekarang tanam, tinggal pergi, nanti kembali lagi, sudah jadi hutan. Dan tidak ada buahnya, atau buahnya kecil. Nah, ini aspek-aspek seperti itu memang perlu kita perhatikan. Hanya saja memang kalau dari aspek kemudahan dalam hal menjual, kemudian dalam hal pengolahan, kakao itu paling mudah. Coba, kalau kelapa sawit kalau tidak ada pabrik, mau diapakan buahnya. Tapi kalau kakao, nggak ada pabrik, jauh dari pabrik, dikeringkan petani sendiri, bahkan tanpa fermentasi pun ada pembelinya. Bisa berkembang, oke. Ya, bisa dijual. Hanya memang ini akhir-akhir ini, terutama tahun ini, sejak adanya wabah COVID-19 ini memang pasar sedang lesu. Pasar lesu, padahal pas bersamaan dengan kebanyakan daerah itu panen besar. Yang saya tahu Kalimantan Timur, ini panen besar dan buahnya bagus-bagus, kualitas bijinya bagus. Dengan situasi seperti ini ya Pak? Iya, jadi bulan-bulan kemarin April Mei, kemudian ini masih awal Juni masih juga, ini bijinya bagus sekali. Kalau saya bandingkan dengan kualitas biji tahun lalu di daerah Kalimantan Timur, di Berau, kemudian Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Bulungan sebagian, itu biji kakonya bagus-bagus kualitasnya. Kemudian juga saya dengar dari Kolaka Utara, kemarin Pak Kabid Perkebunan, Pak Sotik juga telepon ke saya, panen di Kolaka Utara bagus sekali, buahnya banyak, kemudian biji juga bagus. Serangan PPK kecil, serangan busuk buah juga bisa dikendalikan, sehingga Kolaka Utara pada kondisi sekarang ini juga panen besar. Tapi ya itu tadi, dengan adanya wabah ini, pasar kayaknya sedang menunggu. Mars sebagai satu perusahaan besar yang biasanya itu dia selalu membeli berapapun dibeli, ini kayaknya juga sedang ada ini. Artinya bahwa ada diferensiasi harga antara harga internasional dengan harga belinya Mars, ini juga agak melebar, agak jauh sekarang ini. Nah, makanya ini kondisi ini memang harus kita sikapi. Hanya saja menurut pendapat saya secara pribadi bahwa petani jangan lengah. Artinya ini kan COVID ini kan mudah-mudahan sebentar lagi sudah mulai new normal, meskipun tidak sama persis dengan normal yang lama, dengan old normal, tapi dengan new normal ini
paling tidak kegiatan sudah mulai bergerak lagi lagi. Normal kembali ya. Ya bisa nanti bisa sedikit menggairahkan petani-petani kita, gitu Mbak. Iya Pak. Pak, tadi kan yang seperti dikatakan bahwa fenomena ini terjadi ya, tidak bisa sepenuhnya disalahkan, tidak bisa sepenuhnya dilihat dari faktor petaninya itu. Misalnya kita bisa melihat contoh tadi yang bisa disebutkan bahwa di Ghana misalnya mendapat support dari pemerintah dengan baik gitu Pak. Bisa nggak kita melihat dari sisi itu untuk mensupport petani kakao khususnya untuk perkembangan di pertumbuhan kakao ini Pak? Iya, memang pemerintah kita juga sudah cukup baiklah dalam mensupport petani. Dulu ada Gernas, kemudian setelah Gernas ada apa istilahnya, program berikutnya juga mirip-mirip Gernas, cuman skalanya lebih kecil begitu. Tapi seperti tadi bahwa kakao ini bukan merupakan komoditas utama, sehingga kalau misalnya ada hal-hal yang lain, contoh misalnya sekitar 1-2 tahun yang lalu ada program Pajale misalnya. Nah, sudah anggaran yang ada di luar Pajale itu nampaknya tersedot banyak ke sana. Karena memang pemerintah lebih mengutamakan untuk swasembada pangan, padi, jagung dan kedelai. Nah, akhirnya anggaran pemerintah yang semula itu banyak diarahkan ke perkebunan termasuk kakao, akhirnya agak tersedot ke sana. Apalagi sekarang ini dengan adanya pandemi ini yang sangat merusak ini, saya lihat banyak sekali anggaran-anggaran yang tersedot untuk yang semula sudah dialokasikan untuk kakao dan perkebunan yang lain, kemudian dikurangi, akhirnya digunakan untuk mengendalikan atau menghambat penyebaran COVID-19 ini, Mbak. Jadi sudah dialokasikan, jadinya dialihkan gitu ya Pak untuk situasi seperti ini gitu Pak. Iya, betul. Oke. Ini Pak, pertama kan tadi dikatakan juga bahwa devisa negara itu pertama dari penghasilan sawit, karet, dan ketiga baru kakao gitu Pak. Iya. Dan hal yang paling mudah tuh hal menjual kakao paling mudah gitu kan Pak. Untuk rutenya itu Pak, kayak misalnya untuk produksi kakao itu sendiri, apakah sudah ada distributornya untuk memasok hasil panen dari petani? Kalau dulu memang itu rantainya cukup panjang. Dulu itu dari petani, kebanyakan ya dari petani, kemudian ada pedagang pengumpul yang tingkat desa. Kemudian ada dari pedagang pengumpul tingkat desa masuk ke kecamatan, kecamatan masuk ke kabupaten, kabupaten itu perusahaan yang sudah agak besar biasanya. Dari kabupaten, kemudian kalau dulu kita masih ekspor ke eksportir. Kemudian ya sejak kurang lebih tahun 2009 karena ada biaya keluar untuk biji kakao, maka kebanyakan biji kakao kita itu tidak kita ekspor, langsung masuk ke industri sendiri, dan saat itu industri mulai tumbuh, industri pengolahan kakao. Tapi industri ini perlu dicatat bahwa industri kakao yang ada di Indonesia itu kebanyakan hanya mengolah dari biji kakao menjadi produk intermediate. Intermediate itu adalah produk antara yang ada 3 di situ, berupa pasta, berupa lemak atau butter, dan susu atau powder. Nah, dari produk antara ini baru kemudian diekspor keluar kebanyakan. Sebagian digunakan di dalam negeri untuk sampai menjadi produk coklat yang siap untuk dimakan, dikonsumsi. Sebagian besar diekspor. Ya. Nah, berarti sebagian besar diekspor ya Pak? Ya, itu dulu. Tapi sekarang ini karena juga produksi dari petani menurun, banyak juga perusahaan-perusahaan besar tadi, yang industri yang besar tadi, itu dia itu sudah punya semacam tangan-tangan ke bawah, sampai ke bawah. Jadi sampai ke level petani itu dia sudah nanti dari petani itu arahnya
sudah bisa kelihatan ke arah industri mana. Dan industrinya juga nggak banyak, industrinya juga itu saja. Yang punya pabrik di Indonesia kan misalnya Bumi Tangerang, BT sekarang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Olam, kemudian Mars, kemudian ada Barry Callebaut, kemudian ada Cargill. Nah itu nanti masuknya semuanya hampir semuanya masuk ke sana. Meskipun ada juga sekarang ini yang sudah mulai sekitar 2-3 tahun belakangan ini ada produk-produk biji kakao kita yang sudah masuk ke dalam kelas premium. Jadi kira-kira ya kurang lebih sekitar 5%-an begitulah. Itu produk kita sudah masuk kelas premium, yang mana pembelinya adalah pembeli spesifik yang khusus, bukan perusahaan besar tadi. Dan itu biasanya memberikan harga yang lebih tinggi daripada yang produk-produk yang reguler yang dalam jumlah banyak tadi. Berarti ada usaha peningkatan kualitas dari kakao itu sendiri ya Pak? Iya. Jadi cuman syaratnya kalau yang masuk kelas premium tadi memang syaratnya memang fermentasi itu mutlak diperlukan. Dan fermentasinya biasanya setiap pembeli itu sudah punya kriteria sendiri-sendiri. Satu pembeli kadang-kadang memerlukan misalnya fermentasi cukup 4 hari, ada yang minta 5 hari. 5 hari pun misalnya ada yang cukup dibalik 1 kali, ada yang bisa minta dibalik atau diaduk 2 kali. Jadi memang yang namanya premium ya begitu, dia memang memberikan harga yang bisa 2 kali lipat daripada harga reguler, tapi memang permintaannya mungkin ya ada permintaan khusus seperti itu, kira-kira gitu. Memang sekarang ini pasar sedang lesu karena ya kita tahu semua luar negeri pun juga konsumsi akan menurun sekarang ini karena memang pandemi ini yang melanda seluruh dunia. Nah, padahal coklat kita, biji kakao kita itu dibuat coklat, kemudian mayoritas konsumennya adalah orang-orang luar, sehingga ya mau tidak mau imbasnya sampai kepada para petani. Tapi kalau eksploitasi yang artinya itu harga ditekan serendah-rendahnya oleh para pembeli itu saya kira tidak. Ini Mbak, jadi kalau saya lihat harganya ya, harga terakhir pada tanggal 3 Juni itu harganya masih di kisaran 2.300 US dollar per ton. Memang 2 bulan yang lalu pernah mencapai 2.700, tapi harga rata-rata selama ya mungkin sekitar 5 tahun terakhir ini kisarannya ya antara 2.200 sampai 2.400 itu sekitar itu, dan harga sekarang kita masih di 2.300 lebih. Artinya bahwa harga internasional itu relatif stabil, sehingga kalau toh itu sampai ke petani, misalnya petani nanti menerima ya mungkin sekitar 80% sampai 90% dari harga internasional itu masih normal ya. Cuman memang sekarang ini kursnya rupiah kita menguat, rupiah kita sekarang berkata, sehingga dengan rupiah makin menguat, maka memang rupiah yang diterima oleh petani ya akhirnya turun juga gitu. Oh gitu, oke. Jadi berdampak juga ke petani ya Pak? Iya. Oke, baik Pak. Kalau gitu saya mau beralih lagi nih Pak ke Pak Azhar. Selamat sore Pak Azhar. Sore Mbak. Pak Azhar nih selaku petani kakao yang berada di lapangan. Iya. Bagaimana kondisi di lapangan nih Pak? Bagaimana gairah masyarakat untuk tetap berkebun? Apakah menganggap ini hanya sebagai kultur turun-menurun atau sebagai peluang bisnis seperti sawit begitu Pak? Ya, terima kasih Mbak Siska. Sebelumnya selamat sore Pak Sutanto dan Pak Danu, salam kenal. Kami petani dari sore Pak Azhar, sore. Sore Pak. Ya. Tadi Pak Sutanto sudah menyebutkan terkait produksi di Kolaka Utara dari Kepala Bidang. Yang betul Pak, Kolaka Utara sekarang potensi kakao memang luar biasa karena pertama dukungan pemerintah yang sangat luar biasa di sana. Jadi memang ada beberapa daerah khususnya wilayah Sulawesi. Kami sekarang di Sulawesi Tenggara Pak. Kami petani di Sulawesi Tenggara. Kalau kita melihat potensi di Sulawesi, khususnya Sulawesi Tenggara, ada beberapa kabupaten yang memang menganggap sebagai komoditi kakao itu adalah komoditi unggulan.
khususnya Kolaka. Kolaka itu dikenal dengan kota kakao atau sebagai kota yang berpotensi sekali kakao. Nanti sebenarnya di sini Pak, Mbak, ada beberapa kendala kami di lapangan sebagai petani. Kebetulan juga saya pendamping di petani, kebetulan juga sebagai petani. Ya. Iya. Untuk di petani sendiri, selain dari masalah harga, ada beberapa kendala juga terkait dalam program-program misalnya sustainability dan traceability-nya. Jadi dua itu sebenarnya yang harus kita sampaikan di petani atau kita lebih edukasi di petani. Untuk yang pertama, sustainability-nya untuk program-program di petani untuk khususnya petani kakao agar ada keberlanjutan di kakao. Sebenarnya ada banyak macam yang harus diberikan pemahaman di petani terkait masalah kualitas. Kenapa masalah kualitas tidak bisa menjadi baik? Karena yang pertama, banyak petani yang selalu terobsesi dengan masalah harga. Ini Pak, selalu terobsesi dengan masalah harga. Nah, ketika pemerintah tidak ada antisipasi mengenai persoalan harga, saya yakin petani sedikit demi sedikit akan meninggalkan kakao. Ini yang terjadi Pak. Sekarang yang kita lihat, petani kakao khususnya wilayah saya Pak, itu sudah tidak ada regenerasi untuk petani kakao. Sudah tidak ada regenerasi. Nah ini, umur petani sudah mencapai 60 tahun ke atas. Nah ini tidak mungkin mereka berkebun lagi. Apa yang terjadi sekarang Pak? Sistemnya, mereka mempekerjakan orang. Mereka mempekerjakan orang dengan bagi hasil. Ketika bagi hasil ini tidak sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan, ya percuma Pak, buat apa kita bertani atau berkebun kakao kalau tidak menguntungkan. Itu yang terjadi realitanya. Di sisi lain, petani kakao juga kesulitan untuk mendapatkan agro input untuk pupuknya. Ini yang terjadi di lapangan. Kita mau beli pupuk, ya apa yang terjadi? Pupuk ini kan hanya untuk diperuntukkan pupuk subsidi untuk petani sawah. Nah, ini yang terjadi di lapangan. Ketika mereka diberikan pupuk, sementara untuk kakao, ini kan yang tidak jelas. Pupuk untuk kakao itu ya paling pupuk subsidi. Ya, harganya luar biasa Pak. Kami petani itu kalau untuk membeli pupuk yang harga 400-an per sak, itu luar biasa costnya. Ditambah dengan serba salah itu, benar. Iya, betul Pak. Untuk agro inputnya, ya luar biasa sekarang. Kalau kita tidak melakukan pengendalian hama dan penyakit, apa yang kita bisa dapatkan? Ya mungkin bisa jadi produksi akan terjadi penurunan. Kualitas jelek, PBK segala. Nah, betul Pak. Kualitas, kembali lagi kualitas biji. Ketika kualitas biji tidak bagus, ya otomatis para pedagang-pedagang yang masuk potongan. Nah, betul Pak, potongan. Di daerah kami ada namanya tengkulak. Tengkulak ini kalau di daerah itu Pak masih ada perpanjangan rantai pasar, masih ada rantai pasar yang sangat panjang di daerah, khususnya di daerah kami. Sekarang gila Pak, ada yang lebih gila. Ada tengkulak yang masuk, baru jemur 1 hari mereka beli. Dengan, ya, kami juga yang mengeringkan ini semacam ya, kami mengedukasi teman-teman, ayo Pak kita keringkan, kita jual biar mendapatkan harga yang lebih menguntungkan. Nah sementara mereka diiming-iming, jual saja Pak, cuma jemur 2 hari sudah ada harga. Ngapain tinggal jemur, masih ada pekerjaan yang lain bisa jalan Pak. Nah, ini realita yang terjadi di lapangan. Selain itu Pak, banyak problem. Saya sangat apresiasi program-program pemerintah. Saya tidak ada kepentingan dengan pemerintah terkait masalah supply program-program di pemerintah. Misalnya bantuan bibit. Saya sebenarnya sangat kasihan dan sedih melihat bantuan bibit. Ini sedikit informasi Pak. Banyak bantuan bibit diberikan di petani sudah tepat sasaran. Namun bibit itu disimpan saja di samping rumah, tidak ada yang menanam. Ini uang negara yang dipakai, bukan uang. Kasihan juga. Waduh. Padahal petani yang masih komitmen di kakao tidak mendapatkan. Makanya saya katakan banyak problem. Jadi salah, jadi seperti salah sasaran gitu ya Pak? Salah sasaran, betul Mbak. Aduh. Ya, saya Pak sudah beberapa daerah yang saya datangi karena kebetulan saya berkecimpung di pendampingan petani kakao.
Di samping itu juga saya bertani, berkebun kakao. Memang ada banyak macam problem. Kapan tidak ada antisipasi, Pak? Saya khawatir 2025 kakao akan sirna. Tinggal kenangan kakao ini. Ya karena tidak ada program yang betul-betul, coba, ya mohon maaf Pak, saya akan bisa sebutkan program misalnya. Di wilayah saya, Kolaka, program pendampingan. Sudah banyak sekali pendampingan. Mulai dari Amarta, USAID, sudah masuk semua Pak. Petani sudah kenyang dengan program. Sudah kenyang dengan program. Pelatihan mereka sudah kenyang. Bahkan kalau kami datang, Siskontak, saya juga Siskontak Pak. Saya pernah jadi koordinator di Siskontak. Ya, namun saya kembali bertani juga, karena saya orang lokal. Orang tua saya petani kebun, sawah. Akan tetapi banyak problem sekali di lapangan Pak. Kapan tidak ada regenerasi? Sebenarnya kita ini yang harus untuk melihat kejayaan kakao itu pertama regenerasi. Karena umur petani, kalau kita survei di lapangan, sudah 40 ke atas Pak. 40 ke atas ini, ya otomatis tenaganya kurang dengan ekstra yang harus mereka lakukan di kebun. Ini betul Pak Sutanto tadi menyinggung bahwa kakao itu sangat ekstra untuk padahal mungkin di Indonesia sendiri masih potensi kakaonya ya Pak. Gimana Mbak? Iya, padahal di Indonesia sendiri masih terlihat potensi kakaonya. Ya. Jangan sampai kita terlena dengan indeks data. Data kan artinya banyak survei, banyak tim survei yang masuk ke lapangan. Ya, khususnya Sulawesi. Sulawesi itu potensi kakao sangat luar biasa, Pak. Ya, sampai hari ini kita masih lihat beberapa daerah yang masih komitmen. Masih ada beberapa petani yang komitmen dengan kakao. Akan tetapi mereka butuh support, agro input yang mudah dan murah. Sekarang persoalannya, kita mau beli pupuk yang bersubsidi untuk kakao di mana? Di samping lain juga kita mau beli pupuk yang non subsidi, ya kita hitung-hitung dengan biaya produksi dan biaya pemeliharaan, ya mungkin akan jalan-jalan Pak. Iya. Artinya ditambah dengan biaya hidup petani, ya kalau kita lihat sekarang banyak pedagang yang justru pedagangnya yang meningkat, bukan petaninya. Ya itu yang terjadi di lapangan Pak. Misal harga gudang selisih 5.000 dengan petani. Kalau selisih 1.000 itu wajar. Tapi yang jadi persoalan, kalau yang kita punya kualitasnya bagus, lalu kualitas yang bagus ini diambil dan mixing dengan kualitas yang jelek. Akhirnya apa? Mengurangi kualitas. Akhirnya dikatakan, wah kualitas petani kurang bagus. Padahal di petani itu sudah melakukan sortir. Ya pada saat penjemuran kita lakukan pembuang sampah, buah biji dempet, kita lakukan pisahkan, pengeringan. Petani juga sudah diedukasi tentang misalnya jemur 4 hari itu mendapatkan kadar misalnya 7. Ya, sebenarnya banyak petani sudah paham. Cuma yang jadi kendala ini, yang pertama tadi akses pasar, pemerintah harus turun tangan mengontrol dan mengawasi terkait pasar kakao. Itu yang harus dilakukan. Terutama para pengusaha asing yang masuk, misalnya yang punya, ya mohon maaf, ada perusahaan, saya juga di perusahaan sekarang Pak kerja di salah satu perusahaan eksportir. Akan tetapi kadang saya berseberangan dengan perusahaan yang saya masuki, karena ya otomatis perusahaan itu kan profit, betul. Tadi disebutkan bahwa perlu adanya regenerasi petani kakao gitu. Yeah. Berarti dilihat dari SDM-nya ya Pak? Betul. Untuk memunculkan gairah regenerasi petani kakao itu seperti apa sih Pak? Kalau dari menurut Bapak sendiri gitu melihat di lapangan gitu. Saya sedikit ada program. Sebenarnya saya sementara merancang program. Kemarin saya selalu bertanya ke Pak Hendra, siapa yang di teman-teman grup ini bisa mengolah coklat itu menjadi produk makanan. Kenapa? Anak-anak muda ini sekarang kan dikenal dengan brand, misalnya coklat. Dengan percintaannya mereka kasih coklat dengan orang yang mereka sayangi. Kenapa tidak kita mengedukasi petani di wilayah? Misalnya ada beberapa memang yang jadi produsen. Kemarin juga ada salah satu teman kerja saya kemarin di Siskontak, Pak Lukman, beliau di Berau. Beliau di Berau di salah satu NGO sekarang bekerja untuk untuk pengolahan produk menjadi coklat. Kemarin saya koordinasi dengan beliau, gimana caranya agar saya juga di wilayah saya ini bisa mengedukasi petani untuk mengembalikan gairahnya mereka untuk bertani kakao. Minimal
kami bisa pengolahan untuk jadi produk makanan, misalnya seperti itu. Itu sebenarnya yang harus mereka dibangkitkan petani. Karena terus terang Pak, kami di daerah ini selalu kendala dengan harga. Itu yang selalu kami dengar dan saya pribadi juga mengeluhkan masalah harga. Ya. Berapa sekarang pasar harga? Harga itu Pak kalau di lapangan 20 lebih Pak, 20 ribuan. Di tingkat eksportir? Itu tingkat tengkulak Pak di lapangan ini. Tengkulak membeli 20.000 kadar berapa? Itu kalau sebenarnya di petani rata-rata itu Pak kadar 8, 9 itu. 8-9% aman berarti. Iya. Iya, itu sebenarnya ini yang menjadi suatu tradisi di lapangan Pak. Sebagai misalnya banyak tengkulak yang selalu menyembunyikan harga. Yang mereka sampaikan di lapangan, harga turun Pak, harga turun. Nah sementara kalau harga naik, mereka tidak pernah publish. Kasihan petani Pak. Saya pribadi pun selalu mengatakan ke teman-teman, ayo Pak kumpul bijinya, kita bawa ke gudang, bawa ke eksportir untuk dapatkan harga yang lebih bagus. Jangan takut dengan potongan. Akan tetapi perbaiki kualitasnya Bapak, kita sama-sama perbaiki kualitas, otomatis itu orang perusahaan atau pabrik atau eksportir melihat itu dan bisa menilai, ini layak untuk dihargai. Nah kalau sementara tengkulak di lapangan, mau jelek mau bagus, sama saja harga Pak. Mungkin selisih 1.000. Iya, selisih 1.000 atau 2.000. Kasihan petani Pak. Sementara biaya kosnya banyak yang mereka keluarkan. Ya itu. Pak Azhar, ini melihat kondisi ini nih, kondisi dengan adanya COVID gitu. Tadi dikatakan bahwa permintaan menurun. Dan tadi juga diberikan solusi bahwa untuk langkah cepat bisa langsung ke industri besar. Dari Bapak sendiri sebagai petani kakao, sudah ada langkah untuk ke sana Pak? Kalau khususnya di daerah kami Mbak, di sini sebenarnya ada pergeseran musim. Semestinya kemarin di awal Mei sudah kita melakukan awal musim raya. Tapi untuk kolaka sendiri bulan Juni, kemungkinan pertengahan bulan Juni baru masuk panen raya. Ini kemarin saya sempat ke petani dalam masa pandemi ini, saya membuat video referensi ke beberapa petani. Saya kemarin buat channel memperkenalkan kakao di masa pandemi ini, hal-hal apa yang harus dilakukan dalam masa pandemi. Karena petani itu kalau terlena dengan masa pandemi ini otomatis tidak akan jalan, tidak akan mendapatkan hasil. Ya betul. Kemarin sempat mungkin 2 minggu ke depan saya akan lagi buat video masa panen dan akan memperlihatkan kualitas buah yang bagus seperti apa, cara pemanenan yang seperti apa. Ini kemarin sempat saya edukasi di beberapa petani. Tujuannya saya buat channel ini sebenarnya bukan hal yang lain, untuk menyebarkan informasi tentang kakao. Dan aspek budaya itu mungkin bisa menimbulkan gairah semangat kembali ya Pak di masa-masa seperti ini gitu ya Pak. Itu sengaja kemarin saya selalu angkat masalah kakao. Saya buat kompos kulit kakao dan bahkan ini saya menjadi kendala karena kelompok ini murni sayang dan hai, jadi makanya saya agak sensitif membuat koperasi. Mungkin teman-teman Pak Sutanto, Pak Danu mungkin pernah dengar koperasi KGG, gabungan kelompok tani di Kolaka Timur, sempat naik karena pernah memberikan premium sebesar 5 miliar ke petani kakao. Dan ini angkanya luar biasa. Tetapi KGG ini down karena itu tadi kepercayaan. Makanya saya katakan agak sensitif kalau kita membuat kelembagaan kalau tanpa ada pengawasan ekstra, karena ada kekhawatiran ya itu tadi seperti yang keuntungan pribadi. Nah, itu sebenarnya. Maka kemarin saya edukasi beberapa teman-teman, ayo Pak kita perbaiki kualitas biji, kita minimal bisa akses ke beberapa eksportir. Karena kalau satu karung atau 50 kilo mau dibawa ke gudang rugi juga. Jadi harus sama-sama, ayo. Habis bensin. Sama-sama juga. Ya, habis bensin Pak. Ya, bahkan kemarin sempat saya sampaikan ke teman-teman petani, Pak, mobil sudah ada, tinggal kita kumpul. Masing-masing timbang, masing-masing kita belajar quality.
oh ini kadar airnya, ini sampahnya, ini jamurnya. Jamur kan mutlak, enggak terlalu. Kalau jamur di sini enggak terlalu ini Pak. Sini paling di sini jatuh-jatuhnya di kadar air. Kadar air ya Pak. Selalu ya, kadar air. Makanya kemarin selalu kita sampaikan di petani, ada beberapa, terutama sih Pak, ini yang harus jadi bahan perhatian yang ekstra untuk petani kakao itu agroinputnya Pak. Terutama pupuk yang akan diberikan untuk kakao. Karena selama ini pupuk yang mereka pakai pupuk subsidi, akan tetapi untuk mendapatkannya itu agak sangat sulit karena itu memang peruntukannya untuk petani sawah. Dan gitu. pupuk non subsidi ini pupuk non subsidi ini kan ya harganya ya agak luar biasa juga Pak. Ada yang 300-an per 50 kilo, ada yang 400-an. Ya. Kalau untuk pupuk non subsidi kemarin sempat kita lakukan praktek di kebun-kebun kami, itu pupuk NPK pelangi dari pupuk Kaltim. Ini kami sudah uji coba dan memang agak luar biasa sih. Cuman mentok di harga lagi karena harganya memang masih agak termasuk tinggi Pak. Masih agak itu tinggi. dari pupuknya saja sudah termasuk tinggi gitu ya Pak? Ya betul. Ditambah dengan bahan input yang lain, misalnya insek, fungi. Ya artinya ditambah fungi itu memang harganya juga agak luar biasa. Sebenarnya banyak kendala Pak. Tapi itu tidak akan jadi kendala ketika kualitas bagus dan harga sama-sama bisa kita nikmati. Cuma persoalannya Pak Bu ini kalau satu orang saja yang kualitasnya bagus, yang lain tidak ya jadi persoalan juga. Makanya saya katakan ke teman-teman petani, makanya saya katakan ke teman-teman petani, ayo Pak, perbaiki dulu kualitas, baru kita berkor-kor masalah harga. Kalau kualitasnya Bapak tidak bagus, ya buat apa kita? Artinya kalau hanya satu orang saja yang memperbaiki kualitas, ya jadi sebenarnya juga ada beberapa ini Pak di sini untuk kolaka juga sehingga produksi menurun. Ada beberapa petani sekarang di 3 kecamatan sudah melakukan replanting atau rehab sambung samping. Nah ini kemungkinan 2022 itu baru akan merangkak naik produksinya. Insya Allah mudah-mudahan produksi kita sama-sama. Karena memang 2020 ini petani kakao mencoba bertahan. Kapan dia semangatnya turun, otomatis masa depan kakao akan otomatis berdampak ya Pak, berdampak pada ke pasarnya juga gitu. Sangat Pak, berdampak. Harapan Bapak nih untuk pemerintah terhadap petani kakao itu seperti apa Pak? Kalau harapan saya ke pemerintah sangat banyak Mbak, sangat banyak, terutama pengawasan suplai bibit. Ya mohon maaf, banyak kontraktor sekarang, terutama kontraktor yang yang menyuplai bibit untuk program pemerintah. Ya sebenarnya di petani itu Pak, yang punya kepentingan khususnya petani kakao itu banyak yang punya bibit, yang kualitasnya lebih bagus. Tetapi yang jadi kendala mentok di administrasi. Biji harus sertifikasi, entries harus sertifikasi, dan harus punya izin edar. Ini logika. Baru bisa bibitnya itu dipasarkan gitu ya Pak. Padahal kualitasnya tidak jauh lebih baik ya Pak dari bibit yang ada. Mungkin kalau ada yang mau survei dari eksternal yang tidak punya kepentingan, bisa disurvei di lapangan. Saya bisa memberikan area-area untuk melakukan observasi di beberapa petani. Ya mohon maaf, misal kami Pak di sini di petani banyak bibit yang disalurkan terkendala di kualitas. Ya mungkin menang di brand atau label. Mungkin itu yang bernilai. Akan tetapi persoalannya kualitas. Makanya itu petani Pak, banyak yang menyimpan bibit di samping rumahnya, tidak ada yang menanam di kebun kakaonya. Tidak terpakai gitu ya Pak? Ini Mbak Siska, barangkali perlu kita tarik ada satu benang merah yang
yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita sore hari ini. Iya, gimana Pak? Dari Pak Azhar, kemudian dari Pak Danu, tadi saya dengarkan semuanya. Nah, nampaknya memang masalah-masalah yang ada di Pak Azhar dan kawan-kawan petani itu harus betul-betul sebagai titik awal tindakan kita yang selanjutnya. Nah, tadi kan Pak Azhar sudah mengatakan banyak sekali masalah-masalah di tingkat petani. Nah, kalau saya hubungkan dengan usulan Pak Danu tadi itu, maka memang perlu kelembagaan. Hanya kelembagaannya kita mulai dari petani, dari Pak Azhar dan kawan-kawan. Artinya jangan kelembagaan yang top down, jangan yang bentukan dari atas, tapi harus petani sendiri dengan kesadaran karena itu merupakan kepentingan beliau-beliau ini, di para petani ini, maka beliau-beliau itulah yang menentukan kelembagaan jenis apa yang akan dilakukan. Nah, kenapa kelembagaan ini sangat perlu, tetapi kelembagaan yang lahir dari para petani, karena dengan petani bersatu membentuk lembaga yang mereka kehendaki itu, yang sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kemauan para petani, itu nanti mereka akan lebih kuat. Nah, nanti dari kelembagaan itu nanti bisa langsung berhadapan dengan, nah nanti kita, artinya pemerintah harus menjadi satu jembatan penghubung antara lembaga petani yang memang lembaga yang betul-betul lembaga bentukan petani itu dengan industri yang akan mengambil bahan baku tadi. Ya, betul Pak, betul Pak. Jadi yang pertama itu bentuk lembaga, tapi jangan lembaga bentukan dari atas. Nah, ya, setelah itu nanti peran pemerintah, peran para NGO, peran para siapapun, mungkin termasuk Pak Danu dan segala macam, termasuk Mbak Siska, Mbak Ulfa, ini nanti menghubungkan antara lembaga petani tadi itu dengan industri, supaya pasarnya jelas. Itu yang pertama. Yang pertama itu. Yang kedua, dengan lembaga petani tadi, kalau itu bentukan petani sendiri, maka otomatis akan kuat. Ikatan antar anggota akan kuat, karena mereka sendiri yang membentuk. Nah, itu nanti pemerintah juga akan menghubungkan dengan perusahaan penyedia saprodi, sarana produksi, misalnya pupuk. Katakanlah pupuk Kaltim, misalnya yang terdekat dengan Sultra misalnya, itu adalah pabrik pupuk yang ada di Kalimantan Timur, pupuk Kaltim. Nah, nanti lembaga petani tadi dengan perantara, dengan penghubung pemerintah terutama, minta supaya pupuk Kaltim itu mendekat ke sana, ke lembaga petani tadi. Memang kalau ke perorangan, saya kira pupuk Kaltim tidak akan bisa, karena akan sangat banyak nanti yang dihubungi. Tapi kalau dengan lembaga petani nanti, lembaga petani satu, petani dua, petani tiga, nanti di satu, pupuk Kaltim akan mau, nanti akan dia itu ya semacam menunjuk sebagai ada kuantiti, benar Pak. Boleh ya, sebagai misalnya lembaga pimpinan Pak Azhar kebutuhan pestisida, kebutuhan fungisida, insektisida, nanti bisa seperti itu. Nah, artinya bahwa memang, dan ini sangat mendesak, minimal kumpul dulu, duduk dulu. Misalnya perwakilan petani Pak Azhar dan mungkin ada beberapa teman tokoh petani yang lain lagi dipertemukan sehingga mereka nanti bisa menyampaikan apa yang jadi keinginannya gitu. Saya kira ini jalan satu-satunya harus begitu kayaknya. Oke Pak. Jadi dari pertanyaan besar, apakah kakao Indonesia memiliki masa depan, itu dibutuhkan sinergi untuk mempertahankan masa depan kakao itu sendiri Pak. Dari petaninya yang aktif untuk pertumbuhan kakao, kemudian harus disambut langkah cepat nih dari lembaga yang terkait gitu Pak. Betul. Iya, harus dipertahankan Pak, karena kan nomor 3 Pak dari devisa negara, dari sebelumnya sawit, karet, kakao gitu. Jadi kayaknya harus dipertahankan untuk kakao di Indonesia. Terima kasih Pak Danu. Iya, terima kasih Pak. Kami yang sudah bergabung. Sama-sama. Sama-sama Mbak Siska, Mbak Ulfa, Iya, Pak Tanto, Pak Azhar.